Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya di program Morning Devotion. Dan pagi ini kita akan masuk di topik yang lain. Kita akan belajar dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Dan pagi ini kita akan membaca Titus pasal 1 ayat 1 dan ayat yang keempat. Dan tema saya pagi ini adalah pengikut yang setia. Demikian firman Tuhan, Titus 1 ayat 1 dan ayat yang keempat. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Ayat yang keempat. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman, kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Acap kali istilah pengikut digunakan dengan cara yang menghina dan atau mengecam. Namun makna dari kata ini tidak selalu demikian. Kamus Webster mendefinisikannya sebagai seorang pengiring, pengantar, atau pelayan. Seorang pengikut adalah seorang pendukung atau penyokong yang bisa dipercaya. Titus masuk dalam konsep seorang pengikut atau pendukung Paulus. Karena itu gelar seorang pengikut yang setia disematkan kepadanya. Tak banyak hal yang diketahui mengenai Titus, tetapi ia cemerlang menurut pendapat Paulus. Ia adalah salah satu penolong yang paling dapat dipercaya dan berharga bagi Paulus. Dan Paulus menyebutnya anakku yang sah, pasal 1 ayat yang keempat. Kita perhatikanlah seorang seperti apakah Titus itu. Ia adalah teman pada masa sulit dan buruk. Ketika Paulus mengalami masa yang sulit, Titus ada di sampingnya dan menjadi seorang sahabat yang setia. Ketika Paulus pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi sebuah gereja yang mencurigai dia dan selama ini tidak mempercayai dan membencinya, Paulus mengajak Titus menemaninya. Galatia pasal 2 ayat yang pertama. Titus adalah seorang yang bisa menerima tugas yang berat. Ketika persoalan di Korintus mencapai puncaknya, Paulus mengirim Titus ke sana sambil membawa surat paling keras yang pernah ditulisnya. 2 Korintus pasal 8 ayat 16. Dibutuhkan seseorang yang memiliki karakter sejati untuk mengemban tugas semacam itu. Dan Titus memiliki keteguhan hati serta ketangguhan yang memampukan dia menghadapi dan mengatasi situasi pelik tersebut. Titus memiliki karunia untuk melakukan tata kelola di tingkat praktis. Karena bakat yang dimilikinya, Paulus memilih Titus untuk mengatur sekumpulan anggota gereja Korintus yang miskin. 2 Korintus pasal 8 ayat 6 dan ayat yang ke-10. Kita seharusnya bersyukur kepada Allah atas orang-orang yang dapat kita hampiri ketika ada tugas yang harus diselesaikannya. Paulus memberi Titus sejumlah sebutan. Paulus menyebutnya anaknya yang sah. Julukan ini mungkin disebabkan karena Pauluslah yang berperan dalam pertobatan Titus. Mengalami peristiwa semacam ini mendatangkan sukacita bagi semua kaum Kristiani. Paulus menyebutnya sebagai saudaranya. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-23. Ketika seorang anak di dalam iman menjadi seorang saudara di dalam iman, itu adalah saat yang luar biasa. Paulus menyatakan bahwa Titus hidup di dalam roh. 2 Korintus pasal 12 ayat 18. Paulus mengetahui bahwa Titus akan menghadapi segala sesuatu seperti yang ia lakukan. Paulus memiliki seorang letnan yang kepadanya ia dapat mempercayakan tugas dan mengetahui bahwa itu akan diselesaikannya dengan baik. Oleh karena itu, Paulus mengutus Titus ke Kreta untuk menjadi teladan bagi orang-orang Kristen di sana. Titus pasal 2 ayat yang ke-7. Titus tidak hanya diperintahkan untuk berbicara mengenai perilaku orang Kristen yang seharusnya, tetapi ia juga diperintahkan untuk memberikan contohnya. Tidak ada pujian yang terlalu besar bagi seseorang seperti ini. Titus adalah teladan yang baik bagi semua orang. Setiap orang perlu mengembangkan sifat bisa dipercaya
dan diandalkan seperti Titus. Demikianlah morning devotion pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.